Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan proyek UAS kami dengan judul Evaluasi Algoritma Decision Tree untuk Klasifikasi Data Penyakit Jantung. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan saya, Siti Nazarini dengan NIM 2022 31016. Lalu rekan saya. Saya Kevin Nugraha Santika Permana dengan NIM 2022 Saya Grace Febrianti Utaswait dengan NIM 2022 31082. Saya Andi Muhammad Nabil Alkaf dengan NIM 2022 31112. Jadi di sini ada latar belakang. Latar belakang itu penyakit jantung merupakan salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia, termasuk di negara berkembang seperti Indonesia. Tingginya angka kejadian penyakit jantung disebabkan oleh berbagai faktor risiko, seperti gaya hidup yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, pola makan yang tidak seimbang, serta faktor genetik. Menurut laporan World Health Organization atau WHO, lebih dari 17 juta orang meninggal setiap tahun akibat penyakit kardiovaskular, menjadikannya salah satu tantangan utama di bidang kesehatan global. Deteksi dini penyakit jantung memiliki peran krusial dalam mencegah komplikasi serius seperti serangan jantung, gagal jantung, atau bahkan kematian mendadak. Dalam hal ini, teknologi berbasis data menjadi salah satu alat yang dapat membantu tenaga medis untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan akurat. Pentingnya deteksi dini penyakit jantung sangat penting untuk mencegah komplikasi serius. Lalu untuk peran teknologi berbasis data dapat membantu tenaga medis dalam mengambil keputusan yang lebih cepat dan akurat. Tantangan kesehatan global, penyakit kardiovaskular merupakan salah satu tantangan utama di bidang kesehatan global. Lalu, algoritma yang kita gunakan itu algoritma decision tree. Algoritma pembelajaran mesin, khususnya decision tree, telah banyak digunakan dalam bidang kesehatan untuk mengolah data medis dan memberikan prediksi yang dapat diandalkan. Keunggulan dari decision tree ini terletak pada kemampuannya untuk menghasilkan model yang mudah diinterpretasi oleh manusia, bahkan tanpa latar belakang teknis yang mendalam. Selain itu, algoritma ini dapat menangani data dengan kombinasi variabel numerik dan kategorikal, menjadikannya sangat fleksibel untuk berbagai jenis dataset. Keunggulan dari decision tree ini model mudah diinterpretasi dan dapat menangani data numerik dan kategorikal. Aplikasi di bidang kesehatan, decision tree telah banyak digunakan dalam bidang kesehatan untuk mengolah data medis dan memberikan prediksi. Kemudian dataset yang kita gunakan itu dataset Heart Disease UCI. Dalam penelitian ini kami menggunakan dataset Heart Disease UCI yang merupakan salah satu dataset standar dalam penelitian prediksi penyakit jantung. Dataset ini berisi informasi medis seperti usia, jenis kelamin, tekanan darah, kadar kolesterol, dan lainnya yang dapat membantu dalam mengidentifikasi pasien dengan risiko tinggi terkena penyakit jantung. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi performa algoritma decision tree dalam memprediksi adanya penyakit jantung, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap risiko tersebut. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan alat bantu diagnostik berbasis teknologi untuk mendukung deteksi dini penyakit jantung. Fitur medis, dataset berisi informasi medis seperti usia, jenis kelamin, tekanan darah, kadar kolesterol, dan lain sebagainya. Dataset standar Heart Disease UCI ini merupakan dataset standar dalam penelitian prediksi penyakit jantung. Adapun metodologi dan pre-processing-nya. Tahapan pre-processing ini yang pertama itu ada penanganan missing values, teknik imputasi, dan penghapusan data tidak lengkap. Lalu ada fitur encoding, one-hot encoding untuk data kategorikal, dan label encoding untuk target variabel. Kemudian ada normalisasi data, standarisasi fitur numerik, dan scaling ke range tertentu. Lalu ada metodologi pemodelan. Pembangunan model penanganan missing values. Yang pertama itu ada split dataset dengan training 70% dan testing 30%. Yang kedua itu ada parameter tuning dengan kedalaman pohon, minimum sample split, dan kriteria pemisahan. Yang ketiga itu ada validasi silang, k-fold, cross validation, dan evaluasi performa.
Lalu ada hasil dari model regresi logistik. Untuk metrik performanya itu dengan akurasi 82%, precision-nya 80%, recall 81%, F1 score 80%, dan visualisasi ROC curve dan confusion matrix dengan skor AUC-nya 0,88. Lalu ada hasil dari model decision tree-nya itu dengan metrik performa akurasi 85%, precision 83%, recall 84%, F1 score 83%, dan visualisasi dengan struktur pohon keputusan, feature importance, dan confusion matrix. Lalu untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu tujuan penelitian, yang dimana penelitian ini bertujuan untuk pertama processing data, yaitu melakukan pre-processing data untuk meningkatkan kualitas dataset dan mempersiapkan data yang akan digunakan dalam pelatihan model. Yang kedua ada pembentukan model, yang dimana ini untuk membangun model klasifikasi menggunakan algoritma decision tree untuk mendeteksi adanya penyakit jantung. Yang ketiga evaluasi performa, yaitu untuk mengevaluasi performa model decision tree berdasarkan metrik evaluasi standar seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam bidang kesehatan, khususnya dalam deteksi dini penyakit jantung. Yang pertama ada wawasan mendalam, di mana ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang penerapan algoritma decision tree untuk deteksi dini penyakit jantung. Yang kedua, model prediksi, yang menyediakan model prediksi yang dapat digunakan dalam sistem pendukung keputusan medis untuk membantu dokter menganalisis risiko pasien. Yang ketiga, peningkatan pemahaman. Ini untuk meningkatkan pemahaman akademik dan praktis terkait penerapan algoritma decision tree dalam analisis data medis. Selanjutnya ada kajian pustaka. Kajian pustaka mencakup penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi referensi utama dalam pengembangan penelitian ini. Studi-studi tersebut telah menunjukkan bagaimana algoritma decision tree dan metode pembelajaran mesin lainnya digunakan dalam memprediksi penyakit jantung serta mengevaluasi efektivitas algoritma pada dataset medis. Penelitian-penelitian ini menjadi dasar untuk memahami pendekatan yang telah dilakukan dan memberikan wawasan dalam meningkatkan performa algoritma. Penelitian relevan. Kajian pustaka mencakup penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi referensi utama dalam pengembangan penelitian ini. Kemudian ada pembelajaran mesin, yang dimana pembelajaran mesin adalah cabang dari kecerdasan buatan yang bertujuan untuk memungkinkan sistem komputer belajar dan berkembang secara mandiri dari data tanpa membutuhkan instruksi yang diprogram secara eksplisit. Selanjutnya ada regresi, yaitu salah satu metode dalam pembelajaran mesin yang berfokus pada pemodelan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Selanjutnya ada klasifikasi, yaitu salah satu teknik dalam pembelajaran mesin yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori atau label tertentu berdasarkan atribut atau fitur yang dimilikinya. Dan selanjutnya ada algoritma decision tree. Ini merupakan algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi yang bekerja dengan cara membagi dataset menjadi beberapa kelompok berdasarkan aturan keputusan. Selanjutnya ada perbandingan model. Ada analisis komparatif, yaitu akurasi, yang dimana decision tree lebih unggul sebesar 85% versus 82%. Kedua ada interpretabilitas, yaitu decision tree lebih mudah dipahami. Selanjutnya kompleksitas, itu trade-off antara akurasi dan kompleksitas. Dan selanjutnya ada waktu komputasi, yaitu perbandingan efisiensi kedua model. Hasil dan pembahasan. Penelitian ini melibatkan proses pengumpulan data, processing data,
pembentukan model decision tree, pengujian, dan analisis hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma decision tree memberikan performa yang kompetitif dengan keunggulan dalam interpretasi hasil. Yang pertama ada akurasi, yang dimana akurasinya ini ada sebesar 85%, yaitu model decision tree mencapai akurasi sebesar 85% dalam memprediksi adanya penyakit jantung. Yang kedua ada precision sebesar 83%. Model decision tree memiliki precision sebesar 83% yang menunjukkan kemampuannya dalam mengidentifikasi kasus positif dengan benar. Selanjutnya ada recall, yaitu memiliki recall sebesar 84% yang menunjukkan kemampuannya dalam mengidentifikasi semua kasus positif. Dan selanjutnya ada F1 score, yang dimana memiliki skor sebesar 83% yang menunjukkan keseimbangan antara precision dan recall. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya di sini untuk praktikum sendiri, yang pertama di sini terdapat kode dan hasilnya. Kode tersebut merupakan langkah-langkah preprocessing data untuk mempersiapkan dataset Heart Disease Strain Test.csv sebelum analisis ini atau pelatihan model ini. Pertama, dataset dimuat ke dalam variabel data menggunakan pandas, kemudian kolom numerik dan kategorikal dipisahkan berdasarkan tipe datanya. Untuk kolom numerik, nilai yang hilang diisi dengan rata-rata atau mean dari setiap kolom. Sementara untuk kolom kategorikal, nilai yang hilang diisi dengan nilai yang paling sering muncul atau mode. Setelah itu, kolom kategorikal diubah menjadi format numerik menggunakan teknik one-hot encoding dengan menghapus kolom dummy pertama atau drop underscore first sama dengan true. Untuk menghindari multikolinearitas, kemudian akhirnya 5 baris pertama dataset yang sudah diproses ditampilkan untuk memastikan hasil preprocessing berhasil. Next. Kemudian selanjutnya di sini untuk memisahkan dataset menjadi data fitur dan target, serta membagi dataset ke dalam data pelatihan atau training dan data pengujian atau testing. Menggunakan library scikit-learn, pertama variabel fitur atau X diperoleh dengan menghapus kolom target dari dataset. Sedangkan target atau Y berisi data dari kolom target itu sendiri dengan dipastikan nama kolom target sesuai dengan dataset kita. Kemudian, fungsi train test split digunakan untuk membagi data dengan 70% sebagai data pelatihan dan 30% sebagai data pengujian. Kemudian, serta parameter random underscore state sama dengan 42 untuk memastikan pembagian konsisten setiap kali dijalankan. Akhirnya, ukuran data pelatihan dan pengujian ditampilkan untuk memastikan pembagian berhasil. Selanjutnya, di sini fungsi kalau dari samping atau di gambar ini untuk melatih dan mengevaluasi model klasifikasi menggunakan decision tree classifier dari library scikit-learn. Di sini pertama, model decision tree classifier diinisialisasi dengan parameter random state sama dengan 42 untuk memastikan hasil yang konsisten. Model dilatih pada data pelatihan atau X-train dan Y-train menggunakan fungsi fit. Setelah itu, model membuat prediksi atau Y-pred pada data pengujian X-test. Untuk evaluasi, matrik akurasi dihitung menggunakan akurasi skor dengan membandingkan prediksi atau Y-pred terhadap target aktual atau Y-test. Selain itu, laporan klasifikasi atau classification report ditampilkan yang mencakup matrik seperti precision, recall, F1 score, dan support untuk masing-masing kelas. Script ini memberikan wawasan tentang kinerja model pada data pengujian. Next. Kemudian, kode pada gambar di sini untuk memvisualisasikan struktur pohon keputusan yang telah dilatih menggunakan decision tree classifier. Library matplotlib digunakan untuk menghasilkan grafik, kemudian fungsi plot underscore tree ini dari scikit-learn menghasilkan diagram pohon keputusan.
dengan beberapa parameter untuk meningkatkan interpretasi. Yang pertama itu ada CLF, yaitu model pohon keputusan yang telah dilatih. Kemudian feature names sama dengan x.column menampilkan nama-nama fitur yang digunakan dalam setiap node pohon. Class underscore names sama dengan node disease untuk memberikan label kelas untuk membantu interpretasi. Di sini misalnya node disease dan disease. Kemudian fields sama dengan true. Di sini berfungsi untuk memberikan warna pada node untuk menunjukkan proporsi kelas. Kemudian yang terakhir rounded sama dengan true untuk membuat node dengan sudut membulat agar visual lebih rapi. Ukuran grafik diatur dengan fixed size sama dengan 20,10 untuk memastikan diagram tampil dengan jelas. Fungsi plt.show menampilkan diagram untuk pohon keputusan. Visualisasi ini membantu memahami bagaimana model membuat keputusan berdasarkan fitur dan membagi data. Next. Kemudian di sini memuat dataset Heart Disease Strain Test.csv ke dalam Python menggunakan library Pandas. Dataset ini dimuat ke dalam variabel data dengan fungsi pd.read_csv yang membaca file csv. Setelah itu, fungsi data.head digunakan untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal tentang struktur dataset, termasuk kolom yang ada, tipe data, serta sebagian kecil isi dataset yang akan membantu dalam analisis lebih lanjut. Kemudian di sini proses imputasi untuk menangani nilai yang hilang dalam dataset data. Proses ini dilakukan untuk kolom numerik dan kategorikal secara terpisah. Untuk kolom numerik, daftar kolom numerik yang perlu diisi disimpan dalam numerical_columns. Kemudian untuk setiap kolom dalam daftar ini, nilai yang hilang diganti dengan median dari kolom tersebut menggunakan data call.median dan metode filna. Kemudian untuk kolom kategorikal, daftar kolom kategorikal disimpan dalam kategorikal_columns. Untuk setiap kolom dalam daftar ini, nilai yang hilang diisi dengan mode atau nilai yang paling sering muncul. Dari kolom tersebut menggunakan statistik.mode. Kemudian yang terakhir itu ada pengecekan terakhir. Setelah imputasi selesai, fungsi data.isna.sum digunakan untuk menghitung jumlah nilai yang hilang di setiap kolom dan mencatatnya dan memastikan bahwa semua nilai hilang telah diisi. Next. Kemudian di sini fungsi from sklearn.preprocessing import label encoder ini untuk mengubah kolom-kolom kategorikal dalam dataset menjadi format numerik menggunakan label encoder dari library scikit-learn. Kolom-kolom kategorikal ini yang akan dikonversi didefinisikan dalam daftar categorical_columns. Kemudian untuk setiap kolom dalam daftar tersebut menggunakan metode fit_transform dari label encoder. Diterapkan untuk mengganti nilai kategori di sini seperti teks dengan nilai numerik. Setelah semua kolom kategorikal dikonversi, 5 baris pertama dari dataset ditampilkan untuk memverifikasi hasilnya. Proses ini penting agar dataset kompatibel dengan algoritma pembelajaran mesin, yang umumnya memerlukan input numerik untuk pemrosesan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada kode di samping, saya akan menjelaskan. Pada kode tersebut, pertama-tama data dibagi menjadi 2 bagian, yaitu fitur atau X dan target atau Y. Fitur diambil dari keseluruhan kolom data, kecuali kolom target. Sementara target diambil dari kolom target. Selanjutnya, fitur yang ada di standarisasi menggunakan standar scalar dari sklearn preprocessing. Standar scalar mengubah fitur dengan cara mengurangkan nilai rata-rata dan membaginya dengan standar deviasi sehingga menghasilkan data yang terstandarisasi dengan rata-rata 0 dan deviasi standar 1. Hasil standarisasi tersebut kemudian disimpan dalam X_scalet. Terakhir, beberapa nilai pertama dari fitur yang telah distandarisasi ditampilkan dengan print_X_scalet buka kurung kuaral 5
tutup kurung untuk memeriksa hasilnya. Next. Data dibagi menjadi dua bagian, data pelatihan atau training dan data pengujian atau testing menggunakan fungsi train_test_speed dari Skilearn Model Selection, fitur yang sudah distandarisasi X_scaled dan target atau Y dibagi dengan 80% data digunakan untuk pelatihan dan 20% sisanya untuk pengujian yang ditentukan oleh parameter test_size sama dengan 0,2. Proses pemisahan ini juga menggunakan random_state sama dengan 42 untuk memastikan hasil yang konsisten setiap kali kode dijalankan. Terakhir, kode ini menampilkan ukuran atau dimensi dari masing-masing dataset, yaitu X_strain atau X_test, Y sama dengan _strain dan Y_test untuk memeriksa beberapa banyak data yang dimiliki untuk pelatihan dan pengujian. Next. Menggunakan model regresi logistik atau logistic regression dari Skilearn linear_model untuk melakukan klasifikasi. Pertama, model diinisialisasikan dengan parameter Marks-Liter 1000 yang memastikan proses pelatihan dapat berlangsung hingga 1000 iterasi jika diperlukan. Selanjutnya, model dilatih dengan data pelatihan X-train dan Y-train menggunakan metode fit. Setelah pelatihan model digunakan untuk memprediksi label pada data pengujian X_test dengan metode predict dan hasil prediksi disimpan dalam Y-pred. Terakhir, akurasi model dihitung dengan membandingkan prediksi Y-predict dengan nilai aktual dari data pengujian Y-test menggunakan fungsi akurasi skor dari Skilearn matrix akurasi model kemudian ditampilkan dalam presentasi dengan format 2 desimal. Menggunakan Matplotlib dan Seaborn untuk membuat visualisasi data. Grafik pertama adalah bar plot yang menunjukkan distribusi jumlah target, yang menunjukkan apakah seseorang menderita penyakit jantung atau tidak. Dalam dataset, fungsi SNCounplot digunakan untuk membuat bar plot berdasarkan kolom target. Dari dataset, data dengan parameter palette viridis yang menentukan palet warna grafik. Ini menampilkan dua kategori, sumbu X, 0 untuk tidak, dan 1 untuk ya, serta jumlah individu di masing-masing kategori pada sumbu Y. Judul grafik dengan PLT title serta label sumbu X dan Y ditambahkan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang apa yang ditampilkan dalam grafik. Akhirnya, PLT show digunakan menampilkan grafik tersebut. Seaborn untuk membuat box plot yang membandingkan usia atau kolom age dengan status penyakit jantung atau kolom target. Box plot ini bertujuan untuk menunjukkan distribusi usia untuk dua kategori target. Mereka yang tidak menderita penyakit jantung atau 0 dan mereka yang menderita penyakit jantung atau 1. Fungsi NSBoxPlot digunakan dengan parameter X target untuk sumbu X, menunjukkan kategori target, dan Y atau umur age untuk sumbu yang menunjukkan usia. Palet warna yang digunakan adalah set. Grafik ini memberikan informasi tentang nilai median usia, rentang usia, serta potensi adanya pencilan atau outliers di setiap kategori target. Judul grafik ditambahkan dengan PLT title serta label sumbu X dan Y memperjelas arti dari setiap elemen grafik. Akhirnya PLT show digunakan untuk menampilkan box box tersebut. Dibuat scatter plot untuk memvisualisasikan korelasi antara kolesterol dalam kolom kolesterol dan detak jantung maksimus atau max heart rate. Fungsi SNCounplot digunakan untuk membuat scatter plot di mana X sama dengan kolesterol menunjukkan sumbu X untuk kolesterol dan Y max heart rate menunjukkan sumbu Y untuk detak jantung maksimus. Parameter
sama dengan target digunakan untuk memberikan warna pada titik berdasarkan kategori target apakah seorang menderita penyakit jantung atau tidak. Palet warna yang digunakan adalah Coulomb warm untuk memberikan perbedaan warna yang jelas antara dua kategori target. Grafik ini bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara kolesterol dan detak jantung maksimum dengan pembagian warna yang memudahkan untuk membedakan dua kategori target. Judul serta label sumbu X dan Y ditambahkan untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang apa yang ditampilkan dan PLT Show digunakan untuk menampilkan scatter plot. Menggunakan SN pair plot untuk membuat visualisasi korelasi antar fitur numerik dalam dataset, pair plot akan menghasilkan plot pasangan atau pairwise antara setiap kombinasi dua fitur dari dataset yang dipilih. Dalam hal ini adalah age, resting blood pressure, kolesterol, max heart, all peak, dan target. Parameter WHO target digunakan mewarnai titik data berdasarkan nilai dari kolom target menunjukkan apakah seorang memiliki penyakit jantung atau tidak. Dengan palet warna Coulomb warm, grafik ini bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara berbagai fitur numerik dalam dataset dan bagaimana mereka berbeda antara kategori target. Setiap plot yang dihasilkan memperlihatkan hubungan antara dua variabel serta distribusi data di sepanjang diagonal. Dengan visualisasi ini, kita bisa mudah melihat apakah korelasi yang jelas antara fitur dan target. Akhirnya, PLT Show digunakan untuk menampilkan grafik tersebut. Kode ini untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi dengan dua metrik utama, Rhodes Curve dan Confusion Matrix. Rhodes Curve menggambarkan hubungan antara false positive rate atau FPR dan true positive rate atau TPR, serta menghitung AUC atau area under the curve untuk menilai berapa baik model membedakan kelas. Confusion matrix menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah untuk setiap kelas, membantu menganalisis kesalahan klasifikasi. Kedua visualisasi ini ditampilkan berdampingan untuk memudahkan pemahaman kinerja model dalam satu tampilan. Ya, selanjutnya akan ditutup oleh teman saya, Kayla. Jadi untuk kesimpulannya, decision tree efektif untuk klasifikasi penyakit jantung, performa superior dibanding regresi logistik, keunggulan dalam interpretasi hasil, serta potensi implementasi dalam sistem diagnosis. Jadi mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami, kelompok 7. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.